Oke, selamat sore. Minta maaf ini atur posisi apa Selamat namanya? sore, Kak Ocha. Selamat sore, selamat sore. Terima kasih banyak, Kak Ocha, karena sudah mau sama-sama dengan kita sore ini. Kakak, apa kabar bagaimana? Baik-baik saja, sehat. Baru, Syukur. yuk, oke, bagaimana kabarnya? Sedikit sesak nafas. Kalau saya Karena bisa kasih tunjuk, kalau bisa kasih tunjuk tempat di mana saya berada ini mungkin nanti akan jadi bahan ada itu di bahan mana lucu-lucu tuh? kapan. Ini Kelihatannya di pinggir bagus itu di pinggir di pinggir di danau. pinggir jalan baru motor-motor ada lewat, jadi nanti sebentar pasti ada suara-suara berisik, tapi semoga tidak mengganggu kita punya diskusi. Mhm. Saya kira di pinggir danau kan. Aduh Tuhan, kalau pinggir danau mungkin nanti suara angin. Nanti langsung Oke, pikiran melayang. oke, ini sudah Mhm. 17.03, kita punya Iya. waktu. Senang sekali karena kita bisa mulai diskusi tepat waktu. Terima kasih Mhm. banyak Kakak Rosa karena sudah bersedia menjadi narasumber di seri diskusi pertama yang Lau-Lau buat. Eh, ini tidak terlepas dari bagian untuk mengkampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Iya. Eh, kita sendiri sama-sama tahu bagaimana penindasan yang terjadi terhadap perempuan, dan hari ini senang sekali karena banyak kawan-kawan yang bergerak dengan berbagai ide, berbagai cara untuk tetap mengkampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Dan untuk itu Lau-Lau juga tidak melewatkan kesempatan ini untuk sama-sama bisa kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, karena ini penting sekali untuk kita belajar dan terus-menerus merefleksikan semua kekerasan yang terjadi, tapi juga terus mau belajar apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya membuat perempuan itu mengalami penindasan. Mhm. Uh, ini diskusi yang pertama, seperti kawan-kawan sudah baca semua, Kakak Rosa juga sudah baca. Kita punya topik hari ini, mengapa patriarki menindas perempuan. Kakak Rosa sendiri sebagai salah satu aktivis perempuan, aktivis HAM yang sudah lama bekerja, bergerak, dan saya yakin punya banyak mimpi-mimpi besar untuk pembebasan perempuan tentunya. Nanti mungkin sebentar kita akan diskusi lebih jauh tentang itu, tapi intinya tujuan diskusi ini pertama kita mau belajar memahami patriarki secara luas, karena selama ini orang selalu berpikir bahwa perempuan belajar tentang patriarki itu jadi akhirnya perempuan melawan laki-laki. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu patriarki yang dipikirkan, yang kita pelajari selama ini. Ada hal yang lebih besar, yang lebih istilahnya apa ya, lebih fundamental ketika kita mempelajari patriarki. Tapi juga ada tujuan kedua kita, yaitu uh, ada perdebatan-perdebatan yang muncul, misalnya ketika Kakak Rosa menulis tulisan tentang gerakan perlawanan perempuan Papua dan uh, gerakan perempuan Papua dan perlawanan terhadap patriarki. Ketika tulisan itu muncul, ada pandangan-pandangan yang berbeda. Yang sebenarnya itu sudah jadi bahan diskusi yang lama. Apakah patriarki yang menindas perempuan, atau bukan patriarki tapi kapitalisme, atau bukan patriarki dan kapitalisme tapi kolonialisme. Misalnya ketika Kakak Rosa menulis tulisannya, terus sempat membahas, ada satu tulisan yang pernah mengatakan perempuan tidak usah memikirkan persoalan KDRT, persoalan-persoalan domestik seperti itu. Perempuan harus pikir bagaimana bisa bersatu, terus kemudian berjuang untuk tanah. Tapi di satu sisi, di saat perempuan ingin berjuang, ada ada hal-hal yang terjadi dengan dia punya diri, penindasan-penindasan yang terjadi. Dan untuk itu kita bawa ini ke dalam ruang diskusi seperti ini supaya menjadi wadah, tempat untuk kita bisa berbicara lebih jauh, lebih dalam tentang uh, patriarki itu sendiri seperti apa, dan juga apa sebenarnya patriarki atau bukan patriarki. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Waktu selanjutnya saya
Persilakan Kakak Rosa, silakan memperkenalkan diri dan kita mulai kita punya diskusi. Terima kasih. Iya, terima kasih Yokbet. Terima kasih buat Lau-Lau yang luar biasa karena sudah menyediakan ruang ini untuk kita berdiskusi. Sebenarnya saya tunggu ini lama, tapi ternyata disimpan sampai momen kampanye 16 hari ya. Jadi iya, saya Rosa Moywen, sehari-hari di Jayapura saja. Apa ya, sebenarnya tidak usah terlalu banyak perkenalan diri, tapi perkenalan pemikiran mungkin lebih penting saya pikir. Jadi memang saya menulis tulisan itu ke Lau-Lau itu dengan maksud supaya ada perdebatan. Jadi memang saya tidak mengupasnya juga secara tuntas karena sebenarnya itu hanya sebagai pemantik untuk memancing perdebatan di antara teman-teman perempuan maupun laki-laki, baik yang orang gerakan maupun yang bukan gerakan, untuk berpikir, untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan membuka ruang seluas-luasnya untuk perdebatan. Jadi silakan kasih kritikan atau masukan terhadap tulisan itu, karena itu memang diharapkan seperti begitu. Saya ingat satu kawan Musel waktu itu sempat menyinggung memberikan komentar waktu itu di akun Facebook Lau-Lau kalau tidak salah, di Pimret Lau-Lau, dan bagus. Saya tidak perlu jawab di situ, artinya itu membuka ruang untuk semua teman-teman untuk bisa melihat persoalan penindasan perempuan ini, karena memang walaupun kita sudah sering sekali bicara, banyak diskusi ya, banyak perempuan tuh rajin bikin diskusi juga sebenarnya, atau laki-laki bikin diskusi tentang perempuan itu sudah banyak, tapi dari sekian banyak diskusi itu kelihatannya tidak banyak yang membahas soal mencari sebenarnya apa yang menjadi akar penindasan perempuan di Papua gitu, dalam konteks realitas hidup orang Papua. Jadi kenapa saya beranikan diri untuk menulis itu sebagai sumbangan pikiran saja, sumbangan pikiran supaya diperdebatkan, karena memang seperti yang Yokbet bilang bahwa ketika kita perempuan mulai berkumpul, bikin diskusi, membahas soal istilah patriarki saja, itu sudah langsung menjadi semacam ketakutan bagi kawan-kawan laki-laki. Seakan-akan kita perempuan nih melawan laki-laki gitu. Apalagi ketika kita mulai menyinggung soal misalnya bagaimana perempuan melawan kekerasan yang dialaminya. Tapi kan sebelum melawan itu kita harus mengerti dulu supaya kita tahu bagaimana melawan. Kalau kita tidak paham apa yang menindas kita, apa yang menjadi akar persoalannya, terus bagaimana kita mau mengambil langkah strategis untuk melawan penindasan itu kalau kita sendiri tidak paham dengan penindasan. Jadi makanya di bagian awal kalau tidak salah itu di tulisan saya tuh saya tulis tentang perlunya kesadaran kritis dulu untuk perempuan. Perempuan Papua ini sadar tidak kalau kita sedang ditindas gitu. Baru nanti kita bicara soal apa akar penindasannya, apakah patriarki kah, kolonialisme kah, kapitalisme kah. Tapi pertama sekali itu apakah kita sadar atau tidak bahwa kita sedang ditindas. Jangan-jangan perempuan Papua tidak sadar bahwa mereka sedang ditindas. Jadi mereka menganggap bahwa realitas hidup yang terjadi buat mereka itu adalah sebuah kenyataan hidup yang harus diterima begitu. Kalau misalnya kita mengacu pada tulisan Paulo Freire tentang bentuk-bentuk kesadaran masyarakat, itu kan ada 3. Itu kesadaran magis, kesadaran naif, sama kesadaran kritis. Nah, kesadaran magis ini kan yang kesadaran yang masyarakat atau sekelompok orang atau bahkan individu itu dia tidak mampu melihat bahwa ada sebuah persoalan yang dia sedang menghadapi. Dia tidak mampu melihat bahwa itu adalah sebuah persoalan begitu. Jadi dia berada di dalam paham bahwa sudahlah apa yang terjadi, hidupnya yang menderita, yang susah, gundah gulana, itu bagian dari kenyataan hidup yang dia harus terima begitu, tanpa mau sibuk
memikirkan sebenarnya mengapa sampai dia mengalami semua itu. Dan itu banyak terjadi, misalnya di kalangan perempuan-perempuan Papua yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu misalnya dia merasa sudah karena lingkungan sosialnya, cara berpikir di lingkungan sosialnya itu membentuk dia untuk menerima keadaan itu sebagai satu kenyataan yang harus diterima, kenyataan hidup yang harus diterima tanpa ada sebuah pemikiran yang lebih kritis tentang mengapa ini terjadi. Artinya begini, mengapa itu bukan berarti, waduh Tuhan, kenapa sampai ini terjadi, biar sudah begini. Nah, itu banyak perempuan masih ada dalam kotak itu, gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kadang kita terima paham-paham ajaran dari gereja, misalnya apa itu yang di Alkitab bilang suami adalah wakil Allah, kan? Jadi harus tunduk kepada suami. Ya, tunduk seperti apa maksudnya? Itu kan yang harus dibahas. Interpretasi isi Alkitab, firman-firman Tuhan itu sangat membentuk pemahaman atau cara berpikir dari perempuan dan laki-laki dalam relasi hidup mereka. Jadi kita kadang masih berada di situ. Tapi yang kedua misalnya di kesadaran naif itu ya kita tahu bahwa ada penindasan, ada persoalan, tapi kita tidak bisa atau belum tahu atau belum paham bagaimana caranya melawan itu, karena kita sendiri juga mungkin belum punya pemahaman yang dalam, tapi kita tahu bahwa ini ada sesuatu yang salah. Misalnya kita bilang perempuan Papua, kita misalnya dalam keluarga mengalami kekerasan karena kita tahu itu misalnya kekerasan budaya atau suaminya pukul-pukul atau karena pengaruh miras dan lain-lain, ataupun misalnya pandangan bahwa perempuan itu tidak boleh melakukan sesuatu yang lebih dari laki-laki, misalnya perempuan tidak boleh panjat pohon, begitu. Padahal saya kecil kan suka panjat pohon gitu, tapi kadang orang bilang perempuan tidak boleh panjat pohon. Nah, kita tahu, tapi kita belum tahu bagaimana cara melawannya atau cara mencari jalan keluarnya gitu. Nah, yang ketiga tuh yang kesadaran kritis, artinya kita sudah tahu ada persoalan, kita cari tahu apa penyebabnya, dan kita buka ruang-ruang diskusi, saling sharing, sehingga kita mampu untuk secara sadar bersama-sama melawan persoalan atau penindasan itu. Nah, saya pikir kalau kita bicara kenapa saya langsung mengklaim bahwa patriarki adalah musuh perempuan, musuh bersama perempuan, baik di dunia maupun di Papua. Saya tidak masuk dengan kolonialisme atau kapitalisme, karena menurut saya patriarki ini dia termanifestasi di dalam berbagai sendi kehidupan orang Papua, terutama dalam pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok masyarakat Papua, di masyarakat adat, di gereja, bahkan di sekolah, di kampus, di kantor, di mana-mana itu pandangan patriarki itu dia ada, dia hidup, dan dia juga dia sudah menjadi bagian yang melekat dari cara pandang kebanyakan orang Papua tentang tentang kuasa atau relasi kuasa dari laki-laki dan perempuan, ataupun kekuasaan dalam struktur sosial. Jadi pandangan-pandangan yang menganggap bahwa perempuan itu sebagai kelas 2 atau perempuan itu tidak punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi ranah laki-laki gitu. Terus atau perempuan itu dia tidak bisa memimpin, dia tidak boleh berbicara di depan karena dianggap sebagai perempuan gitu. Jadi tidak ada definisi yang atau alasan yang jelas kenapa perempuan tidak boleh melakukan ini dan itu, tapi itu menjadi semacam bagian dari budaya saja, bahwa perempuan itu ya harus, karena dia perempuan jadi sudah dia punya tugas di dapur, dia siapkan diri untuk menjadi istri yang baik, nah, kayak begitu kan biasanya tuh. Nah, kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya itu yang namanya patriarki. Memang istilah patriarki ini kan baru,
baru dikenal. Artinya tidak semua orang mengenal istilah patriarki, tidak tahu kata itu karena kata itu kan baru, kita baru belajar. Tapi bahwa praktek-prakteknya dan pahamnya itu sendiri sudah ada sejak lama. Nah, sejak lama ini juga kita perlu lihat ke belakang, misalnya sejak kapankah patriarki itu dia ada di dalam struktur sosial budaya masyarakat adat Papua gitu. Kita belum punya penelitian yang menilik ke belakang sesuai dengan sejarah perkembangan manusia di Papua itu kira-kira kapan patriarki itu ada. Nah, patriarki memang ada banyak definisi ya, banyak definisi tentang patriarki, tapi kalau saya mau pinjam yang saya tulis di tulisan saya itu, saya tulis patriarki secara umum didefinisikan sebagai sistem otoritas laki-laki yang melegitimasi dominasi dan penindasan terhadap perempuan. Jadi dominasi ini dia bersifat sistemik, terlembaga, serta terstruktur dalam ideologi, budaya, politik, ekonomi, sosial, hukum, agama, dan militer yang dia bertugas melanggengkan ketidaksetaraan gender dan subordinasi perempuan. Jadi ini juga termasuk misalnya laki-laki yang menentukan siapa yang punya akses terhadap sumber daya alam di dalam tatanan masyarakat adat ini. Mungkin kita sebagai perempuan-perempuan Papua harus kembali melihat lagi ke aturan-aturan adat kita itu, apakah dia masih memakai aturan yang benar-benar tanpa ada intervensi budaya luar yang misalnya karena saya curiga, ini kecurigaan saja, saya curiga bahwa patriarki itu dia masuk sejalan dengan masuknya kapitalisme. Jadi karena dia mempengaruhi pembagian peran, misalnya pembagian peran perempuan menjadi alat produksi, bukan lagi sebagai fungsi perempuan atau peran perempuan dalam tatanan sosial yang biasanya kalau dalam orang Papua, budaya orang Papua itu kan dia sebagai dia berperan sebagai penjaga kehidupan. Jadi fungsi spiritualnya dan sosialnya itu dia tidak memiliki tanggung jawab yang sebelumnya terlalu berat, tapi kemudian dia menjadi pekerja begitu. Dia yang harus memproduksi semua, produksi anak, produksi makanan, produksi semua uang. Nah, saya curiganya ini curiga, jadi belum ada penelitian, tapi saya curiga pemikiran patriarkis yang membuat perempuan menjadi kelas 2 itu dia mungkin muncul setelah orang Papua mengenal interaksi dengan orang di luar, misalnya dengan masuknya misionaris. Nah, saya ambil contoh misalnya dalam posisi duduk di gereja, kalau kita ke kampung-kampung tuh nanti kita lihat perempuan semua duduk sebelah kiri, laki-laki di sebelah kanan. Terus kalau mau makan, laki-laki yang makan di depan, perempuan semua nanti kan makan di belakang-belakang. Nah, saya tidak tahu ini apakah ini settingan-settingan seperti begini tuh hadir ketika misionaris masuk, gereja mulai masuk, lalu ada pembagian-pembagian gitu atau tidak. Nah, ini kita harus meninjau kembali kita punya tatanan adat masing-masing. Di dalam adat kita yang dulu sebelum ada Christianity masuk, agama Kristen masuk itu seperti apa gitu. Terus setelah gereja masuk itu seperti apa, itu kita perlu bertanya supaya kita bisa lihat sebenarnya dia masuknya sejak kapan. Apakah dia, karena banyak teman-teman laki-laki bilang kamu bicara-bicara patriarki itu kan budaya baru. Nah oke, kalau dia budaya baru berarti mari kita cari dia ke belakang sejarahnya, itu dia masuk kapan gitu sehingga terjadi pergeseran. Nah ini yang saya belum tahu, mudah-mudahan kalau ada teman-teman antropologi atau teman-teman yang tertarik sejarawan untuk mencari tahu ini, saya pikir itu bagus sekali supaya juga memberikan kekuatan kepada argumen-argumen kita. Nah, karena tadi saya bilang patriarki ini kan dia masuk dalam sebagai dia menunjukkan otoritas kekuasaan, jadi dia mempengaruhi relasi kuasa antara laki-laki tapi juga yang berkuasa. Bisa jadi perempuan juga cara berpikirnya patriarkis gitu, artinya dia menindas. Jadi patriarkis ini bukan hanya soal
laki-laki yang menindas perempuan, tapi sebenarnya juga kalau perempuan yang memiliki kuasa lebih, power, dan dia merasa bahwa dia lebih kuat dari perempuan lain, dia akan menindas. Misalnya saja kita taruh contoh perempuan-perempuan yang masuk dalam militer. Nah, karena sistemnya memang sangat sistemnya otoriter, jadi yang bersifat otoriter itu kan patriarkis juga. Jadi ketika dia bersifat otoriter, artinya dari atas perintah si komandannya, perintah, dia terbiasa dengan itu, sehingga perempuan ini juga memperlakukan perempuan-perempuan lain di dalam misalnya dalam komunitasnya, di dalam kelembagaannya itu dengan sistem yang sama. Jadi sistem komando, sistem menindas begitu. Karena itu tadi berkaitan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi saya pikir saya tidak terlalu banyak mau bicara soal teori, karena menurut saya teori itu dia dilahirkan dari realitas-realitas hidup suatu masyarakat di suatu zaman, suatu masa, suatu ruang dan waktu tertentu, dengan maksud untuk menganalisa dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan, menjawab persoalan-persoalan di suatu masyarakat tersebut. Jadi saya pikir saya tidak akan banyak berdebat soal patriarki dalam pandangan teori ini dan teori itu, tapi saya lebih banyak berangkat dari realitas hidup kita orang Papua, karena tadi kan saya bilang teori lahir dari realitas. Jadi sekarang kita di Papua, misalnya kita perempuan Papua harus bisa merumuskan apa yang kita pahami sebagai penindasan itu dalam konteks persoalan atau konteks realitas hidup kita. Misalnya memang kita ini kan berada di zaman yang kita sepakat bahwa kita sedang mengalami penjajahan, kita sedang mengalami kolonialisme. Tapi apakah benar hanya kolonialisme yang menjadi penindas bagi kita? Karena kenyataan hidup, kenyataan yang kita alami misalnya dari realitas hidup itu, ketika perempuan bertemu, bercerita, kemudian kasus-kasus yang kita tangani misalnya kekerasan rumah tangga dan lain-lain, itu dia tidak punya hubungan langsung dengan kolonialisme. Kolonialisme itu sistem kolonial yang sedang berlaku itu memang dia berdampak, tapi ada yang berdampak langsung, ada yang tidak berdampak langsung. Yang tidak berdampak langsung ini yang sebenarnya dia turun dalam bentuk relasi tadi patriarki. Misalnya begini, dalam kita tahu mungkin orang Papua, laki-laki Papua yang mabuk, minuman keras dan lain-lain, itu penyebabnya karena ada yang menjual minuman keras, dan itu memang misalnya itu karena kepentingan kapitalis. Tetapi pandangan dan cara berpikir dan tindakan laki-laki yang minum minuman keras lalu pulang dan memukul istrinya, itu pandangannya adalah pandangan kuasa, bahwa dia berkuasa atas istrinya, bukan karena negara Indonesia atau kolonial atau kapitalis yang membentuk cara berpikirnya. Tapi menurut saya paham patriarki itu, paham kuasanya itu sendiri yang menindas perempuan. Dia bilang pulang langsung pukul, paksa untuk berhubungan seks dan lain-lain, yang jadi mabuk minuman keras itu jadi pembenaran saja begitu untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya atau kekasihnya. Jadi ketika dibilang bahwa kolonialisme yang menjadi penindas, benar, memang di satu sisi ada hubungan langsung, misalnya ketika aparat TNI Polri masuk dan menyerang perempuan, memperkosa dan lain-lain, itu kan mereka berperan sebagai alat negara yang menindas, menjajah gitu. Tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari orang Papua ini sangat, kalau saya bilang itu relasi penindasan dengan kehidupan sehari-hari itu lebih banyak patriarki. Karena contohnya tidak usah jauh-jauh ya, dalam organisasi-organisasi saja, berapa banyak perempuan yang diberi ruang atau mendapatkan ruang, bukan diberi ruang, tapi mendapatkan ruang juga yang setara dengan para anggota atau pemimpin laki-laki untuk memimpin, untuk berani untuk berbicara kritis. Saya perhatikan ini pengalaman memperhatikan itu, misalnya dalam satu lembaga, entah itu LSM, gereja atau organisasi, itu ketika pemimpinnya laki-laki, itu
perempuan-perempuan tuh ini macam apa nih? Jalan tuh macam hormat, takut, diam, tidak berani mengungkapkan pendapat, pikiran, walaupun dia tahu bahwa pandangan dari pimpinannya salah, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan pikirannya karena takut salah, takut dianggap sok tahu. Nah, perasaan-perasaan takut ini munculnya dari mana? Munculnya karena tadi dari pandangan inferior, pandangan yang merasa bahwa saya sebagai perempuan, apalagi kalau saya muda, saya tidak mampu untuk tidak bisa, tidak boleh begitu karena ada pimpinan saya yang notabene adalah laki-laki begitu. Jadi dia sudah takut duluan, sudah takut salah. Terus misalnya juga macam ada aturannya perempuan harus pakai rok gitu. Tanpa ada penjelasan mengapa perempuan harus pakai rok. Nah, siapa yang bikin aturan? Kayak gitu. Jadi saya pikir dalam realitas kehidupan sehari-hari itu patriarki itu sangat kental sekali. Beda dengan patrilinear ya. Kalau patrilinear itu kan sistem apa namanya di dalam apa itu namanya itu sistem yang mengatur tatanan sosial. Nah, bisa jadi di dalam patrilinear tidak ada patriarki ketika seorang ayah sangat demokratis dalam memperlakukan anak-anaknya laki-laki dan perempuan semua punya apa peran yang sama, tanggung jawab yang sama. Tapi ada juga yang sangat apa dia menjadi patriarki ketika ada pembedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Nah, di situ berlaku patriarki. Jadi patrilinear belum tentu patriarki. Misalnya dalam ya saya ambil contoh misalnya dalam keluarga saya sendiri, saya punya bapak tidak pernah membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Semua harus sekolah, semua punya hak yang sama, semua boleh berpendapat seperti begitu. Jadi budaya apa keterbukaan, menghormati itu dan penghormatan terhadap seorang mama itu sebagai apa namanya bentuk-bentuk yang bisa dilihat sebagai bentuk yang tidak patriarki gitu. Jadi saya pikir itu terus apa ya satu hal lagi tadi saya lupa mau bilang apa, tapi oh ya dalam konteks saya juga menulis tuh dalam konteks pendapat teman-teman bahwa sudah perempuan tidak usah pikir sudahlah stop bicara soal patriarki, bicara saja soal kolonialisme. Tapi kita mau bicara soal kolonialisme, tapi kalau kita tidak menyelesaikan persoalan penindasan perempuan, itu akan susah begitu. Perempuan ini punya tanggung jawab tugas yang berat, artinya membebaskan dirinya sendiri dari dari penindasan budaya patriarki tadi, tapi pada saat yang bersamaan dia juga harus berpikir bagaimana untuk ikut serta dalam pembebasan bangsa dari kolonialisme. Dan saya pikir itu teman-teman kadang tidak bisa, teman-teman laki-laki minta maaf, kadang melihat kamu perempuan tuh bersatu sudah, kamu ini tinggal bicara soal ini, baku curiga satu, baku tusuk satu, gosip sana-sana, itu stereotip kawan-kawan. Jangan stereotip perempuan bahwa kami perempuan tukang gosip. Karena laki-laki juga tukang gosip, hanya kalian kadang merasa bahwa itu bukan gosip, padahal itu sebenarnya gosip. Pembicaraan-pembicaraan yang bersifat seksis, yang melihat apa perempuan dari sisi tubuhnya sebagai wanita, misalnya melihat ada ini boleh dia susu besar, minta maaf saya bicara begitu karena itu biasa. Oh ada ini boleh dia begini, dia begini. Itu sebenarnya kalian sedang melakukan apa tindakan kekerasan terhadap kami perempuan-perempuan Papua. Sehingga ketika seorang perempuan hadir di dalam lingkup di mana didominasi oleh laki-laki, dia kadang merasa tidak percaya diri karena dia sudah khawatir duluan, nih saya datang nanti saya pakai baju begini kira-kira nanti dong bagaimana ya. Jangan sampai dong ini atau apa perilaku sikap-sikap bahasa tubuh yang melihat perempuan sebagai objek seksual. Lihat dia memang betul perempuan punya apa namanya secara fisik itu menarik, itu satu hal yang harus diterima sebagai satu kenyataan, tapi bukan berarti itu menjadi pembahasan misalnya oh dia boleh begini, menjadikan itu sebagai candaan-candaan. Itu sering sekali kita jumpai dan bahkan kadang kita perempuan juga ikut terlibat di dalam candaan-candaan seperti begitu. Jadi saya pikir kita sendiri harus harus sadar akan itu. Jadi kesadaran tadi, kembali ke kesadaran. Jadi perempuan sendiri harus sadar bahwa kita sedang ditindas, sehingga bagaimana melawan penindasannya. Terus
teman-teman juga, teman-teman yang bukan perempuan pun harus sadar bahwa perempuan sedang bekerja di dua lapisan penindasan. Jadi kalian juga marilah saling membantu di dalam membantu perempuan dan membantu kalian juga untuk membebaskan diri dari pikiran-pikiran dan tindakan patriarki. Jadi bahu-membahu, karena melawan patriarki itu tidak bisa hanya dibebankan kepada perempuan, tapi laki-laki bersama-sama dengan perempuan itu harus paham ini betul dulu. Baru kita bisa bergerak jauh ke melawan penindasan ini, penjajahan gitu. Bagaimana kita mau melawan penjajahan dalam wadah-wadah organisasi politik kalau kepemimpinan perempuan di dalam wadah organisasi politik perjuangan ini tidak ada sama sekali begitu, atau boleh dibilang 1-2 orang saja. Dalam tulisan saya misalnya organisasi sebesar ULMP saja kepemimpinan perempuan tuh tidak tergambar di dalamnya, meskipun ada 1 atau 2 orang representasi, tapi bahwa pemberian tanggung jawab yang setara, yang sama antara laki-laki dan perempuan tuh tidak tergambar di sana. Jadi seakan-akan perempuan tuh hanya jadi bunga-bunga saja untuk melengkapi bahwa ya kami punya keseimbangan gender, tapi bahwa dia tidak diberi kepercayaan untuk memimpin, untuk mengambil keputusan, untuk mengambil inisiatif, untuk berpendapat, itu dianggap sebagai apa? Ada pandangan bahwa ini kan soal perang, perempuan tuh tidak punya budaya perang begitu. Siapa bilang perempuan tidak tahu perang? Nanti pulang baru tanya ke orang-orang tua. Dulu di kampung tuh ketika laki-laki semua perang, terus ketika semua laki-laki mati, perempuan ada di mana? Itu tanyakan kepada orang-orang tua supaya. Dan kita saat ini kalau mau melawan kolonialisme di Papua ini, kita tidak bisa pakai sistem bahwa urusan perang ini hanya urusan laki-laki begitu. Nah, perempuan, sama-sama perempuan dan laki-laki ini menjadi korban dari penindasan kolonial. Jadi semua punya tanggung jawab yang sama gitu, hak dan tanggung jawab yang sama untuk melawan. Jadi saya pikir patriarki itu bukan, kita belajar patriarki itu bukan tong benci kamu laki-laki, tapi karena kita mau ke depan ini, besok Papua merdeka itu orang Papua perempuan dan laki-laki itu punya pandangan yang bebas gitu. Kita bebas tuh bebas seperti apa? Bebas dari segala bentuk penindasan, termasuk patriarki itu salah satunya. Nah, terus kalau ditanya ini apakah itu kapitalisme, apakah itu kolonialisme, rasisme, saya pikir karena konteks penindasan di Papua ini dia sangat berlapis-lapis, jadi kita tidak bisa melihatnya dari satu sudut pandang saja, tapi kita harus menggunakan berbagai sudut pandang untuk melihatnya atau menilainya. Nah, itu kalau di dalam di dalam teori-teori feminisme itu ada yang disebut sebagai, makanya kenapa feminisme menjadi penting, karena feminisme melihat di luar lebih jauh dari sekedar keadilan gender, keadilan antara perempuan dan laki-laki, tapi feminisme itu dia melihat lebih jauh. Jadi jangan anti ketika orang mulai membahas soal feminisme, itu artinya tuh harus didukung, artinya kita coba melihat persoalan ketidakadilan terutama untuk perempuan di Papua ini dari perspektif yang lebih luas. Nah, untuk melihat lapisan-lapisan ini itu kita bisa pakai yang namanya teori intersectionality. Itu intersectionality dalam feminisme itu dikembangkan oleh seorang feminis African American di Amerika, orang kulit hitam, perempuan kulit hitam di Amerika, namanya Kimberly William Trenso. Itu dia melihat interseksionalitas antara identitas perempuan dalam berbagai macam identitas dalam tatanan sosial, politik, budaya. Jadi dari situ kita bisa lihat sebagai seorang perempuan Papua yang misalnya karena di dalam situ juga kita akan bicara soal relasi kelas, misalnya perempuan yang berasal dari kelas menengah ke atas dan perempuan yang berasal dari kelas bawah, itu pasti punya persoalan yang berbeda dan juga mengalami penindasan yang berbeda. Walaupun sama-sama terjajah, tapi konteks penindasannya pasti akan berbeda. Juga misalnya perempuan dari suku A dan suku B, misalnya di Papua, kalau perempuan gunung selalu distereotipkan sebagai
berasal dari suku pegunungan yang adalah pemberontak dan lain-lain oleh musuh ya. Biasanya ada stereotip seperti begitu. Itu pembedaan-pembedaan itu, dan itu memang pandangan yang rasis. Makanya kenapa interseksionalitas itu dia sangat membantu kita untuk melihat itu lapisan-lapisan tadi. Misalnya ada pandangan rasisme di dalam, pandangan relasi kuasa yang lain, pandangan kelas, kemudian kepentingan kapitalisme di dalam itu, semua dia akan tergambar di ketika kita memakai alat kacamata yang namanya interseksionalitas. Jadi saya pikir itu saja, nanti terlalu banyak lagi. Nanti kita masuk tanya jawab saja. Nanti saya terlalu banyak bicara. Makasih. Terima kasih Kakak Rosa. Jadi sepanjang diskusi tadi tuh ada yang masuk ke tanggapan hidup perempuan, tapi juga diskusinya menarik, dan selain tanggapan-tanggapan tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai diberikan untuk Kakak Rosa. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan, saya sepakat dengan yang beberapa hal, bukan beberapa hal, tapi banyak hal penting yang sebenarnya kalau kita bicara patriarki ini memang harus didiskusikannya seperti ini, supaya orang bisa memahami bahwa patriarki itu tidak sesempit perempuan melawan laki-laki atau perjuangan perempuan untuk mendapatkan kepemimpinan. Kita tidak berjuang untuk menjadi pemimpin politik, kita tidak berjuang untuk jadi pimpinan organisasi, tapi kita berjuang supaya ada kesetaraan kesetaraan dalam wujud apa, bukan sekedar ada anggota perempuan saja di dalam organisasi, tapi bagaimana pekerjaan yang laki-laki kerjakan itu juga perempuan kerjakan. Dua-duanya sama-sama bisa bekerja, dua-duanya sama-sama bisa berpikir. Tapi seperti tadi sudah Kakak Rosa singgung lebih banyak bahwa ada pembagian-pembagian yang diciptakan itu. Ini laki-laki kerja ini, perempuan kerja ini. Akhirnya saya melihat itu sebagai keterjebakan di dalam pembagian peran, buat sampai akhirnya orang berpikir bahwa pekerjaan ini hanya tugas perempuan, pekerjaan ini hanya tugas laki-laki. Padahal dua hal ini sebenarnya bisa dikerjakan. Misalnya memasak, cuci pakaian, itu hal-hal yang laki-laki dengan perempuan bisa kerjakan. Kalau lapar makan, masak toh baru makan. Kecuali melahirkan, baru kok tidak bisa. Sama menstruasi itu saja, yang lain semua tuh bisa. Menyusui, melahirkan, dan menstruasi itu saja yang laki-laki tidak bisa. Yang lain kalau lapar ada kaki tangan sehat, jalan ke dapur, bakar kompor kah, bikin api, masak, makan gitu. Ya lanjut, minta maaf. Terima kasih Kak Koca. Tapi intinya itu karena selain ini juga tapi harus diakui diskusi-diskusi tentang patriarki itu tidak banyak di kalangan aktivis. Di kalangan aktivis saja sudah tidak banyak, apalagi di kalangan masyarakat secara umum. Kita bicara Papua ini kan luas. Dari Sorong sampai Jayapura, berbagai macam wilayah, berbagai macam kondisi perempuan yang berbeda-beda. Terus diperhadapkan dengan situasi pembagian peran yang setiap wilayah pasti ada pembagian perannya masing-masing. Ada perempuan yang misalnya bisa dipercayakan jadi pemimpin di depan, tapi ada perempuan yang tidak bisa, dia tidak jadi pemimpin di depan. Terus dalam hal rumah belajar, ada wilayah-wilayah suku-suku yang punya rumah belajar perempuan, misalnya Kewita. Tapi ada suku-suku yang tidak punya rumah belajar perempuan, rumah belajarnya itu dikhususkan untuk laki-laki. Jadi kita punya keberagaman suku, keberagaman budaya yang membuat kita harus kembali seperti yang tadi Kakak Rosa sempat sampaikan, bahwa perempuan Papua harus merumuskan realitas penindasannya di setiap wilayah itu seperti apa, setiap suku bagaimana, bahkan kita masuk lagi di setiap organisasi itu seperti apa, organisasi politik yang Papua Merdeka toh itu seperti apa, tapi organisasi yang lain-lain juga seperti apa, yang keagamaan itu seperti apa, karena dia sangat penting sekali untuk kita menjadi. Terima kasih banyak Kakak Rosa, minta maaf saya menanggapinya agak panjang, tapi ini memang diskusi yang sangat menarik untuk kita dan menjadi satu pekerjaan berat untuk kita. Saya masuk ke pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari dua kawan. Pertama dari kawan Melan Sorabut. Ada pertanyaan, apakah patrilineal
juga menjadi salah satu jalan masuk buat budaya patriarki. Terus yang kedua, kenapa sesama perempuan masih menindas, masih saling menindas? Saya pikir mungkin tadi Kak Ocha sudah bahas banyak, tapi bisa disinggung sedikit mengerucut ke pertanyaan kawan-kawan. Terima kasih. Saya jawab saja ya, langsung sambil tunggu yang lain. Apa namanya, patrilineal itu kan sistem menata struktur sosial dalam sebuah masyarakat. Jadi kan ada dua sistem, patrilineal, matrilineal, terus ada tiga sebenarnya. Yang satu itu yang campuran. Nah, untuk kita di wilayah Papua, di Melanesia, di wilayah Pasifik itu ada kebanyakan tuh tiga ini ada. Jadi patrilineal ada, matrilineal ada, dan juga campuran gitu. Nah, kalau kita belajar, kalau kita baca dari tulisan-tulisannya Bernard Narokobi tentang masyarakat atau budaya Melanesia itu, sistem ini memang sudah ada. Terus dia juga pernah menyebutkan di dalam satu, saya lupa saya baca di mana, tapi itu dikutip oleh salah satu penulis dari Pasifik bahwa jadi ketika gereja masuk, ketika misionaris masuk, misionaris ini kan dia menjadi pintu masuk untuk masuknya kolonialisme, masuknya negara-negara Eropa ke wilayah Pasifik, Afrika, itu di situ. Jadi ketika dia masuk kan dia membawa ajaran baru yang tadi yang Alkitab yang bilang bahwa perempuan apa harus tunduk kepada suaminya, dia akan meninggalkan keluarganya dan pergi bersama suaminya. Kemudian berbagai ayat-ayat yang ada. Ini saya bukan menyalahkan ayatnya, tapi interpretasi bagaimana nanti kalau kita baca di bukunya Kama itu banyak dia membahas soal bagaimana gereja ini masuk lalu mendoktrin dan menganggap bahwa orang-orang yang orang-orang di Papua atau kita yang ini tuh hidup masih dalam zaman primitif, zaman gelap, sehingga harus dimanusiakan. Nah, di dalam unsur memanusiakan itu juga mereka membagi antara perempuan dan laki-laki. Jadi misalnya dulu yang masuk pertama yang boleh sekolah kan kebanyakan laki-laki, kemudian baru nanti anak-anak guru-guru itu misalnya anak guru atau anak bestir yang perempuan juga boleh sekolah, tapi mereka hanya sekolah sampai tingkatan apa kayak begitu. Jadi saya pikir itu tadi pertanyaan saya yang tadi saya bilang kita belum punya referensi atau penelitian yang mengecek sejak kapan patriarki masuk di Papua ini. Apakah dia benar waktu, kan tadi saya bilang dugaan saya tuh masuk ketika misionaris masuk, kemudian kolonialisme masuk, kemudian ada perpindahan nilai dari nilai ekonomi sosial menjadi ekonomi uang. Misalnya seperti pola-pola pembayaran mas kawin yang boleh dibilang itu misalnya pakai alat-alat tukar yang dia bersifat mengikat secara sosial politik, tapi kemudian akhir-akhir ini sejak zaman sekarang itu sudah menjadi alat pembayaran yang mengikat secara ekonomi begitu. Jadi tidak hanya sosialnya yang dilihat relasi sosial, tapi ke nilai uangnya. Jadi berapa puluh juta. Kalau perempuan itu dia sekolahnya tinggi, dia bayarannya juga lebih mahal. Jadi kita dibayar, bukan lagi dihargai, dihormati dengan sistem pemberian itu yang namanya mas kawin itu, yang dihitung berdasarkan nilai sosial bukan nilai ekonomi uang gitu. Jadi saya curiga itu dia mulai masuk ketika orang Papua mulai mengenal mata uang, sehingga semua sistem baru masuk lalu dia merubah sistem yang lama. Bisa jadi di sistem yang lama juga sebenarnya ada budaya patriarki ini, hanya kan kita tidak mengenalnya sebagai patriarki, tapi bisa jadi ada misalnya perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya di dalam ketika perempuan mengalami menstruasi, misalnya perempuan harus dipisahkan, tinggal di tempat yang berbeda
kemudian nanti kalau sudah menstruasinya sudah selesai baru boleh tinggal bersama. Nah itu saya pikir ini perlu didiskusikan juga, apa dari perspektif itu kita mau lihat dia sebagai perspektif pemisahan atau penghormatan. Misalnya kayak saya misalnya di dalam rumah ketika saya menstruasi, saya punya bapak biasa bilang tidak boleh kerja, tidak boleh masak, istirahat saja gitu. Saya tanya kenapa, pokoknya begitu saja, tidak boleh kerja, pokoknya tidur, istirahat, makan, tidak boleh sentuh air kayak begitu. Nah, saya tidak tahu maksudnya apa, tapi itu dalam budaya kami seperti begitu. Nah, apakah memang karena kita tidak boleh kerja karena apa, atau memang itu penghormatan dari orang tua, dari laki-laki supaya anak-anak yang menstruasi tidak boleh kerja capek, harus istirahat sampai nanti sudah benar-benar selesai bersih baru boleh mengerjakan beraktivitas seperti biasa. Saya tidak tahu, tapi hal-hal ini perlu digali lebih jauh. Jadi saya tidak tahu apakah patrilinear, menurut saya dia tidak akan menjadi masuknya budaya patriarki kalau di dalam sistem, di dalam struktur itu, misalnya seperti saya tadi kasih contoh, di dalam keluarga kami, kita mewarisi sistem patrilinear, tapi saya punya bapak memberikan kebebasan dan hak yang sama kepada anak laki-laki maupun perempuan. Tapi kan ini kan kasusnya kecil-kecil begitu. Nah, dalam sistem yang besar, misalnya dalam sistem FAM atau marga, itu juga kita harus sebenarnya di tingkatan dewan adat atau masyarakat adat, struktur adat yang ada, ini juga harus didiskusikan, karena yang saya mengerti biasanya di dalam adat tuh kan ada yang misalnya hak tanah, yang boleh memiliki hak tanah penuh itu siapa? Biasanya anak laki-laki, tapi perempuan juga punya hak terhadap tanah, misalnya hak pakai, dia boleh menjaga anak-anaknya, turunannya boleh memakai tanah itu, tapi dengan syarat tidak boleh dijual. Saya pikir itu pasti ada di setiap tatanan adat ada. Jadi saya rasa itu memang kita harus berani untuk coba meneliti barang itu, karena kalau tidak nanti hanya jadi pembahasan kosong tanpa dasar-dasar fakta yang jelas begitu. Tadi pertanyaan kedua tentang tadi pertanyaan kedua, kenapa sesama belum perempuan masih sadar saling menindas? menindas. Ya tadi kan saya sudah bilang itu pertama soal itu tadi kesadaran tadi toh. Memangnya laki-laki tidak saling menindas kah? Yang namanya manusia pasti dalam dalam relasi-relasi kuasa itu kan manusia cenderung untuk saling menindas. Misalnya orang yang merasa memiliki kekuasaan atau dia lebih powernya lebih besar, posisinya lebih tinggi, kelasnya lebih tinggi, itu pasti dia akan menindas yang lain begitu. Jadi, nah dalam konteks yang dimaksud bukan cuma perempuan Papua saja, perempuan apapun di seluruh dunia tuh pasti mengalami yang namanya persoalan dalam hal relasi kuasa, sehingga yang memiliki power yang lebih, yang merasa dia lebih senior akan menindas yang junior, atau dia yang kelasnya lebih tinggi dia akan menindas yang kelas yang di bawah. Jadi saya pikir itu persoalan relasi kuasa yang dia sifatnya alami. Dia akan menjadi parah ketika orang tidak sadar tentang relasi kuasa. Jadi kalau misalnya sesama perempuan Papua pasti akan saling ada gesekan-gesekan. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Perempuan Jawa, perempuan Barat, perempuan apa saja itu pasti akan ada gesekan. Jadi pasti ada gesekan. Nah, persoalannya bagaimana kita mengatur supaya relasi kuasa dan gesekan itu tidak menjadi persoalan. Misalnya mencoba untuk membangun kesetaraan dalam berpikir dengan proses-proses itu, membangun kesadaran kritis itu, saya pikir itu paling penting. Nah, misalnya mencari, misalnya untuk konteks kita Papua ya, bagaimana perempuan-perempuan Papua untuk menghindari yang namanya tadi saling menindas atau saling superior dan inferior, tidak, itu bagaimana kita membangun ini kalau di dalam ada seorang akademik tapi dia juga seorang aktivis itu namanya Marcel Gans, itu dia bicara soal
yang namanya narasi publik. Jadi bagaimana orang-orang itu datang dan membagi cerita, berbagi pandangan, pikiran untuk membangun sebuah narasi bersama sehingga kita bisa saling mengerti kenapa orang ini dia berperilaku seperti itu. Oh, rupanya karena ada trauma, ada pengalaman masa lalu, ada pengalaman penderitaan. Jadi ruang-ruang itu yang sebenarnya perlu kita ciptakan supaya menghindari yang namanya baku tindas satu dengan yang lain. Karena kita punya musuh yang lebih besar begitu. Misalnya ruang-ruang untuk kadang-kadang ada yang bosan, kenapa kita tinggal kumpul diskusi-diskusi terus. Padahal sebenarnya diskusi itu tadi gunanya untuk membangun kesepahaman bersama bahwa setiap orang ini datang dan berangkat dari latar belakang yang berbeda. Jadi kembali ke interseksionalitas tadi, semua orang tuh punya lapisan identitas yang berbeda, sehingga ketika dia bertemu pun akan terjadi gesekan-gesekan. Makanya harus bisa membangun sebuah narasi bersama dengan cara berbagi, saling mendengar. Oh, orang ini dia begini, ternyata dia kelihatan jahat, padahal sebenarnya tidak, karena sebenarnya dia punya masalah seperti begini. Jadi itu yang sebenarnya harus kita buka. Jadi kalau ada yang ya sudah ruang-ruang diskusi itu yang perlu dibuka supaya menghindari saling menindas tadi. Begitu. Terlalu panjang nggak? Tidak, Kakak, pas. Terima kasih banyak. Ada lagi kan pertanyaan? Ada banyak pertanyaan untuk Kakak. Ternyata diskusi ini memantik banyak orang untuk bertanya dengan semua yang Kakak sudah jelaskan tadi. Saya melihat hal lain juga sebelum masuk ke Kakak Rosa menjawab, kita kasih Kakak Rosa istirahat sedikit baru setelah itu Kakak Rosa akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Saya mungkin menanggapi sedikit bagaimana sebenarnya patriarki ini juga kalau mau dilihat lebih jauh, dia tidak hanya menindas kita yang perempuan, tapi juga laki-laki juga mengalami penindasan dari budaya patriarki. Misalnya ketika ada pembagian peran, laki-laki dalam aturan-aturan adat harus bayar mas kawin. Ketika seorang laki-laki tidak bisa membayar mas kawin, dia akan kemudian direndahkan. Dia akan dikatakan, ku laki-laki baru kok tidak bisa bayar mas kawin. Terus kemudian ketika dia adalah laki-laki, terus kemudian tidak mempunyai pekerjaan, atau misalnya laki-laki yang jadi aktivis, terus tidak mungkin dia akan kerja cari uang. Tapi karena dalam pandangan masyarakat yang patriarkis tadi, tugas laki-laki adalah mencari uang, maka yang dipikirkan adalah laki-laki harus cari uang. Kalau tidak cari uang berarti dia bukan laki-laki. Kalau tidak kasih makan satu rumah, tidak kasih sekolah semua anak-anak dengan dia punya uang yang dia hasilkan, dia bukan laki-laki. Jadi laki-laki juga sebenarnya jadi korban dari sistem yang disebut sebagai patriarki ini. Hanya kembali kita belum membuka ruang diskusi yang luas untuk melihat bahwa bukan hanya perempuan. Kita tidak berjuang untuk perempuan saja, menyadari tentang patriarki, tapi kita juga berjuang untuk bagaimana laki-laki juga sadar bahwa ini sistem yang menindas dua manusia, laki-laki dengan perempuan. Mungkin itu saya tambahkan sedikit tentang itu. Ya, kita lanjut ke sepakat. Siap. Betul Kita lanjut sekali. ke pertanyaan 3 kali sih. Kita lanjut dengan pertanyaan yang sudah diberikan oleh kawan-kawan. Ada permintaan jelaskan lebih dalam teori interseksualitas, bagaimana cara menerapkannya, apa bisa dielaborasi dengan contoh kasus. Itu pertama. Yang kedua, terkait teori interseksionalitas, keterlibatan laki-laki seperti apa. Yang ketiga, kenapa stereotip terhadap perempuan itu masih ada. Mungkin Kakak Rosa bisa jawab. Iya, jadi interseksionalitas ini memang dia banyak didiskusikan di kalangan feminis ya, jaringan-jaringan feminis itu banyak memakai teori interseksionalitas untuk melihat penindasan, menganalisa juga akar-akar persoalan atau penindasan perempuan, mengidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh perempuan berdasarkan identitasnya. Jadi misalnya yang tadi saya kasih contoh kan, perempuan Papua itu misalnya
perempuan Papua dari suku apa? Pertama, identitas pertama dari suku apa, kemudian dia sekolahnya di mana, sekolahnya apa, pekerjaannya apa, atau tidak punya pekerjaan, atau status sosialnya apa. Itu semua akan sangat mempengaruhi pengalaman penindasan yang dia alami. Jadi misalnya antara saya dengan Yokbet, kita berdua pasti punya pengalaman penindasan yang berbeda dalam konteks identitas pribadi masing-masing, tetapi sebagai perempuan Papua pada umumnya kita pun mengalami kita punya kesamaan pengalaman penindasan. Misalnya kita semua berada dalam sistem penindasan kolonial Indonesia misalnya. Jadi interseksionalitas itu dia membantu kita melihat ini lapisan-lapisan ini, sehingga kita bisa memahami konteks penindasan yang dihadapi oleh perempuan Papua misalnya dalam satu wilayah atau satu kelompok tertentu, misalnya mereka sebagai pekerja seksual atau mereka sebagai dosen atau mereka sebagai pengusaha, itu pasti berbeda dengan satu sama lain, sehingga pengalaman penindasannya pun berbeda. Misalnya patriarki yang dialami oleh seorang manajer program di sebuah bank itu akan berbeda dengan patriarki yang dialami oleh seorang mama penjual pinang. Nah, jadi patriarki itu kita tidak bisa generalisasi, tapi pengalaman, bukan patriarkinya, tapi pengalaman mengalami penindasan dalam budaya patriarki itu tidak bisa digeneralisasi, karena setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda sesuai dengan konteks, pengalaman, latar belakang, identitasnya, begitu. Nah, misalnya kita perempuan Papua pasti punya pengalaman atau pengalaman penindasan yang berbeda dengan teman-teman di Jawa, karena konteks sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, itu dalam konteks memahami penindasan perempuan, itu kita menggunakan interseksionalitas untuk membantu kita melihat tadi lapisan-lapisan, sehingga kita bisa melihat ketersinggungan di mana kita bekerja bersama menyelesaikan persoalan itu. Nah, bagaimana laki-laki terlibat? Sebenarnya laki-laki harus terlibat di dalam duduk bersama, diskusi, memahami tadi soal interseksionalitas ini. Misalnya seorang laki-laki yang punya banyak teman perempuan atau saudara perempuan, dia pun nanti bisa belajar memahami konteks persoalan atau penindasan yang dihadapi oleh keluarganya sendiri, oleh teman-temannya sendiri, ketika dia memandangnya dari sisi dari ini proses interseksionalitas tadi. Jadi itu sangat membantu kita untuk terutama melihat kenapa gerakan perempuan di Papua berbeda dengan gerakan perempuan di Indonesia, kalau memang kita sudah punya gerakannya gitu. Atau kenapa gerakan perempuan kulit hitam Amerika berbeda dengan gerakan perempuan kulit putih Amerika pada zamannya ketika gerakan feminisme bangkit di Amerika atau di New Zealand atau di mana saja, itu pasti beda. Mengapa sampai ada perbedaan-perbedaan? Misalnya kenapa ketika kita mencoba membangun gerakan solidaritas bersama dengan jaringan feminis atau perempuan Indonesia misalnya, kadang ada titik yang tidak temu di situ. Pasti ada gesekan. Nah, gesekannya di mana? Itu cara memahaminya tadi dengan interseksionalitas. Kira-kira begitu jawaban singkatnya. Pertanyaan yang ketiga tadi, kenapa stereotip terhadap perempuan itu masih ada? Stereotip terhadap perempuan masih ada itu karena tadi tadi kalau stereotipnya itu melihat bahwa perempuan adalah kelas 2, tidak mampu, perempuan hanya boleh begini dan begitu. Itu berarti karena pandangan patriarkinya sangat kuat melekat di dalam pemahaman seseorang atau masyarakat. Nah, tanpa kita sadari bahwa itu yang namanya patriarki, begitu. Sama saja juga dengan rasisme misalnya, itu kadang kita tidak tahu istilahnya, tapi kita sebenarnya memiliki paham itu dan kita pakai paham itu untuk menilai sekelompok orang atau sebuah gender tertentu misalnya. Jadi kenapa masih ada? Karena kembali ke tadi, paham masih ada karena belum ada kesadaran kritis untuk membuka sekat-sekat pemahaman tentang penindasan. Jadi pendidikan kritis itu sangat penting untuk membangun kesadaran kritis, dan itu tidak gampang. Merubah cara berpikir itu tidak gampang, dia butuh waktu yang lama. Kalau
Nah itu, dan itu juga bukan hanya karena asalnya dari kita, tapi kalau kita memahami konteks kekuasaan atau power, itu kan ada beberapa jenis, misalnya kekuasaan atau power yang tidak kelihatan. Power yang tidak kelihatan ini yang apa namanya, dia masuk menjadi apa, masuk ke dalam merubah cara berpikir kita, cara pandang kita. Misalnya kita lewat sistem pendidikan itu cara berpikir, cara pandang kita dibentuk lewat gereja, lewat khotbah-khotbah, dogma gereja yang konservatif, itu dia membentuk cara pandang kita tentang tadi stereotip terhadap perempuan. Jadi tidak hanya dari kita, tapi juga ada satu kekuasaan tersembunyi yang sedang membentuk kita. Dalam konteks Papua kita sedang berada dalam sistem penjajahan saat ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana sistem kolonial ini dia hadir dalam sistem pendidikan, kemudian pandangan gereja yang sejarahnya rasis, misalnya gereja-gereja yang dibawa oleh bangsa Eropa yang rasis, itu membentuk cara berpikir kita. Misalnya kita selalu bilang bahwa kami dulu hidup dalam kegelapan. Lalu ketika kami terima gereja, langsung kami hidup dengan terang. Apakah itu benar? Nah itu. Ini cara-cara berpikir yang setelah hidup ratusan tahun sejak misionaris datang, lalu itu yang ditanamkan ke kita. Kalau dulu kita bilang kita kanibal, suka bunuh-bunuh orang, sekarang kita semua sudah jadi anak Tuhan, sudah tidak tahu bunuh orang. Padahal sekarang ini lebih hancur lagi, bunuh orang dengan cara yang sadis punya. Bahkan misalnya itu negara yang sudah merdeka membunuh kita, apakah mereka bukan kanibal gitu? Karena doktrin yang masuk di dalam, mereka menganggap dirinya superior, mereka membangun stereotip, stigma untuk kita orang Papua, lalu kita orang Papua internalisasi lagi itu, misalnya internalisasi rasis, seksis, dan lain-lain tuh tinggal di dalam kita kehidupan. Jadi kita sesama orang Papua juga bilang, ih tambah daki baru sombong sekali ya. Ini kan internalisasi rasisme, atau bilang perempuan ini nih bagaimana sekali. Nah kata perempuan itu saja tuh sudah sangat tidak menghormati keberadaan eksistensi seorang perempuan, bahwa dia punya nilai harga diri sebagai manusia. Jadi ya dia akan tetap ini. Jadi ya betul Melanesia ada bilang kita mental juga terjajah, kita dapat jajah double-double. Makanya supaya tidak dijajah double-double, ini ubah mindset. Jangan dengan dengar Bob Marley punya lagu bilang emancipate yourself from mental slavery, tapi kita menyanyi untuk reggae saja. Kita tidak merubah itu benar-benar gitu lewat pendidikan kritis. Begitu. Terima kasih banyak Kak Rosa. Ada banyak hal penting ya dari diskusi kita. Misalnya kalau kita bicara stereotip nih, kadang ketika kita sebagai perempuan yang sudah memiliki kesadaran, kita berusaha untuk menyadarkan kawan-kawan kita, menegur, mengatakan yang kau lakukan ini salah, kau tidak bisa, misalnya dalam ruang diskusi terus membahas satu perempuan, mendiskusikan soal perempuan itu adalah objek, terus kemudian ketika kita tersinggung, marah mereka terus kemudian mengatakan perempuan ini terlalu sensitif, kamu perempuan ini terlalu baper, terlalu bawa perasaan. Padahal di sisi lain mereka harus seperti penolakan bahwa hal yang dilakukan itu adalah kesalahan. Tapi kemudian berusaha untuk mencari pembenaran, menggunakan berbagai macam dalil, termasuk stereotip yang sebenarnya salah. Stereotip yang berkembang di masyarakat yang salah tentang perempuan, terus kemudian digunakan, dijadikan alasan untuk membenarkan mereka punya tindakan, perilaku yang sebenarnya salah. Jadi ketidaktuntasan berpikir membuat mereka akhirnya membuat kita menjadi korban lapis-lapis. Satu sisi kita jadi objek, tapi satu sisi mereka juga, jadi kita melawan seksisme, tapi kita juga diperhadapkan dengan stereotip yang masih tetap ada di pikiran mereka. Memang berat juga jadi aktivis perempuan dengan stereotip yang sudah berkembang di masyarakat. Perempuan itu terlalu pakai perasaan, perempuan itu lemah, perempuan itu seperti itu. Bagian-bagian itu pasti kita semua merasakan juga. Jadi kan
maksudnya kita di Papua ini karena saya pikir itu karena memang kita sudah dijajah cukup lama dan kita baru sadar bahwa kita sedang dijajah. Jadi pembentukan karakter, pembentukan cara berpikir, watak itu memang dia sudah mendarah daging. Termasuk juga ada pandangan bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Laki-laki kalau menangis tuh semacam perempuan saja menangis-nangis gitu. Padahal tidak semua perempuan juga selalu menangis gitu. Jadi ada generalisasi, ada stereotip. Jadi karena dalam cara berpikir patriarki tadi bahwa kok laki-laki, kok harus kuat, kok tidak boleh menangis, kok tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan seperti perempuan gitu. Nah, itu yang tertanamkan sejak kecil di dalam sejak seorang laki-laki, bayi laki-laki lahir misalnya dengan bayi perempuan, itu pembedaannya dari masih kecil sudah bilang kok laki-laki, jadi kok tidak boleh begini begini begini. Tidak boleh main boneka, nanti kayak perempuan saja, nanti jadi banci. Nah, gitu. Jadi karena memang sejak awal tuh kita sudah hidup, sudah dibentuk seperti begitu. Jadi laki-laki tidak boleh menangis, tidak boleh punya perasaan halus, begitu. Tidak. Padahal perempuan dan laki-laki ini manusia yang sama, yang membedakan kan hanya jenis kelamin. Tapi bahwa perasaan dan lain-lain sebagai manusia bisa sama. Karena ada juga perempuan yang tidak bisa menangis. Misalnya perempuan yang sudah hidup dalam kondisi sebagai anggota militer misalnya, anggota TNI atau polisi, mereka diajar, didoktrin untuk tidak boleh cengeng, tidak boleh manja, harus kuat, harus ini, harus itu. Jadi saya pikir itu memang lingkungan atau kondisi sosialnya membentuk itu, bahwa seorang perempuan harus seperti begini. Ada juga misalnya sebagai anak pertama pasti dia punya karakter yang berbeda dengan anak yang bungsu atau anak yang kedua, karena ada tanggung jawab yang diberikan atau tuntutan yang diberikan kepada seseorang. Jadi saya pikir itu, ya itu stereotip yang bilang baper-baper itu berarti mereka sebenarnya sedang dalam proses saya tidak tahu istilahnya, saya tidak mau bikin istilah, tapi ya mereka sendiri harus sebenarnya merefleksikan diri kembali, konteks penindasan untuk secara umum sebagai manusia Papua itu bagaimana. Karena semua manusia begitu. Ini ada yang tulis, Catherine tulis, padahal laki-laki juga manusia. Iya, laki-laki juga manusia, perempuan juga manusia begitu. Semua laki-laki, perempuan atau gender apapun itu manusia. Jadi pasti punya perasaan. Tidak ada yang satu yang lebih jago dari yang lain gitu. Ya. Lanjut. Jadi Kakak Melan juga tertanggapi, tidak apa sih kalau menangis, kan itu tujuannya ada air mata. Ya benar, ada air mata, jadi kita harus mengeluarkannya. Simpan-simpan tuh untuk apa? Ini tidak berkembang juga. Perasaan itu kan tidak bisa dipaksa. Oke. Kakak Ocha, terima kasih banyak. Ini waktu 18.10. Saya sedang kebetulan berada di luar ruangan, jadi pasti nanti sebentar cahaya diredup. Jadi tidak mengurangi saya punya rasa terima kasih ke kakak. Terima kasih banyak sekali karena sudah berkenan untuk jadi narasumber diskusi pertama ini. Terima kasih banyak karena ini diskusi yang menarik, penting, dan sangat berbobot sekali dengan kakak punya penjelasan-penjelasan tadi. Semoga kita bisa menemukan waktu yang tepat untuk mendiskusikan ini secara luas lagi dengan banyak kawan-kawan yang lain. Sekali lagi terima kasih. Lain kali nanti misalnya teman-teman laki-laki boleh masuk, misalnya Musel atau siapa juga, untuk memperdebatkan soal patriarki tadi. Saya pikir itu penting sekali, buka ruang-ruangnya. Jadi terima kasih. Makasih banyak. Siap. Pasti ada waktu untuk kita memperdebatkan ini secara luas lagi. Terima kasih banyak Kakak Rosa. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah hadir, memberikan tanggapan, pertanyaan, dan juga ikut menonton. Semoga ini menjadi hal-hal baik yang akan terus kita lakukan bersama ke depan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Selamat sore semua. Ya, sore. Dah. Mana nih?